Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rusulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, kekasihnya Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, para pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Jabal Nur beserta dengan jamaah semua senantiasa berada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali bersama dengan saya dalam pembahasan Asmaul Husna. Jadi tujuan daripada pembahasan tentang Asmaul Husna ini ada dua. Yang pertama, yakni kita ingin menjadikan Asmaul Husna ini sebagai sarana kita untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan cara kita memahami, merenungkan, mempercayai, mengamalkan Asmaul Husna itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah, dijauhkan dari siksanya Allah, dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan belajar Asmaul Husna ini bisa merubah sikap kita dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita membahas sebetulnya nomor 11, tapi saya mengawalinya dari sifat Ar-Rahman. Kalau dengan Allah dulu dibahas, berarti jadi nomor ke-11 ini tuh. Jadi ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini artinya yang maha mempunyai keagungan dan kesombongan. Ini sekilas seperti negatif ya. Kok Allah maha sombong? Kesombongan bagi Allah
itu menunjukkan kesempurnaannya Allah. Sedangkan kesombongan makhluk itu tanda kekurangan akalnya makhluk. Karena untuk bisa menjadi al-mutakabbir, kita lihat bagaimana sebelumnya, apakah memiliki sifat-sifat yang sebelumnya seperti al-malik yang maha merajai. Apakah kita merajai? Tidak. Al-Quddus, apakah kita terbebas dari yang namanya salah? Apakah kita terbebas dari yang namanya cacat? Tidak. Tetapi Allah Al-Malik, penguasa alam semesta, yang memiliki alam semesta. Terus lagi As-Salam, apakah kita sudah bisa menentukan hidup kita selamat atau tidak? Apakah kita bisa memberikan keselamatan kepada orang lain? Tidak. Al-Mu'min, memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Maka sebetulnya Al-Mutakabbir, kesombongan bagi Allah itu adalah menunjukkan kesempurnaannya Allah. Dan Allah berhak. Sedangkan manusia yang sombong itu menunjukkan aibnya, menunjukkan kekurangannya, menunjukkan kekurangan akalnya. Karena tidak ada yang patut untuk disombongi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, Al-Mutakabbir, yang maha memiliki, mempunyai keagungan dan kesombongan. Allah itu nggak mau kalau ada orang yang sombong, karena nggak akan bisa nyaingin Allah. Dalam salah satu hikayat, di dalam salah satu kitab, ada hikayat begini, Bu. Allah telah menciptakan bumi datar, ya, berhampar, terhampar. Dia bangga bahwa bumi ini indah, terhampar. Allah nggak mau bumi sombong, maka Allah ciptakan gunung. Ya, ibarat kita ibu-ibu yang glowing, tiba-tiba jerawat lah. Yang tadinya glowing, ibu bisa pede, tapi ketika timbul jerawat, tek, bagaimana? Muncul. Yang tadinya ibu bangga menjadi mengkerut. Begitupun bumi. Ketika dia bangga, Allah nggak mau ada yang sombong, maka Allah ciptakan gunung. Akhirnya gunung pun bangga karena bisa mengalahkan bumi. Ternyata ketika gunung itu sombong, Allah menciptakan besi. Allah menciptakan besi. Dengan besi itu, gunung yang tadinya kokoh itu bisa menjadi hancur, dibuatkan terowongan karena ada besi. Betul tidak? Ternyata besi pun sombong, saya ternyata bisa mengalahkan gunung. Lalu Allah mengalahkan yang namanya besi itu dengan apa? Api. Karena yang pasti setiap kesombongan itu pasti akan ada yang menghancurkannya. Ketika Namrud sombong, maka Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan kesombongannya. Ketika Fir'aun sombong, mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya berkuasa, maka Allah utus Nabi Musa untuk menghancurkan kesombongannya. Itulah konsepnya. Maka tadi kembali lagi ketika besi merasa sombong bahwa ternyata bisa mengalahkan gunung yang begitu besar, Allah ciptakan api. Ternyata dengan api itu besi kalah meleleh, bahkan seperti gurali. Gurali, tahu gurali? Mungkin anak-anak tahun 80-an tahu ya, yang pakai memanukan. Begitu itu besi. Besi kayak gitu, bayangin aja. Ternyata api pun sombong, aku bisa mengalahkan besi yang mengalahkan gunung. Ternyata Allah tidak suka ada yang sombong, maka Allah ciptakan air. Dengan air, maka api yang begitu sombongnya seketika menjadi padam. Dan air pun merasa sombong karena dia berhasil mengalahkan api. Ternyata Allah ciptakan utus yang namanya angin. Maka lihat ombak yang ada di lautan, air bisa terhempas begitu saja karena dengan angin yang begitu kencang. Ternyata air saat itu sombong dapat dikalahkan dengan yang namanya angin. Angin merasa sombong karena bisa menaklukkan
air, dan Allah tidak suka ada yang sombong selainnya. Maka apa yang terjadi? Allah mengutus manusia untuk mengalahkan angin. Dikendalikan angin itu. Lihat ada AC dikendalikan. Bahkan manusia pingin masuk angin, ada obatnya. Betul tidak? Ternyata angin dapat dikalahkan juga. Betul ya? Dikerok teh, minum ini teh, minum itu teh. Ternyata manusia lebih pintar menciptakan obat untuk pereda masuk angin. Angin kalah juga. Ketika manusia mulai bangga bahwa dia bisa menciptakan, membuat ini dan itu, sedangkan Allah tidak suka ada yang sombong selainnya, maka Allah ciptakan yang namanya naum. Artinya apa? Tidur. Sepintar apapun manusia, ketika dikasih tidur, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang mudah. Meskipun 2 tambah 2, dia tidak akan bisa menjawabnya. Ternyata manusia kalah dengan yang namanya tidur. Betul tidak? Tidur bangga, ternyata saya bisa menaklukkan manusia yang begitu pintar. Maka Allah ciptakan yang namanya apa? Marid, sakit. Orang yang sakit beroning hoyong bobo. Betul tidak? Dikasih sakit gigi, nggak jedut gak dia, betul ya? Ternyata naum dikalahkan ketika seseorang diberikan sakit oleh Allah, maka orang tersebut sulit untuk tidur. Si sakit dia bangga karena bisa mengalahkan naum. Yang naum yang pernah mengalahkan manusia. Allah nggak suka ada yang sombong. Maka Allah utus apa, Bu? Maut, kematian. Maka semuanya menjadi lenyap karena dengan adanya kematian. Kematian pun sombong karena dia bisa melenyapkan manusia yang pernah ada. Dan ternyata Allah tidak suka ada yang sombong. Maka nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, mati akan disembelih sehingga akhirnya manusia tidak ada yang mati. Yang beramal saleh akan masuk surga selama-lamanya. Yang masuk, yang dolim, yang jahat, yang menyekutukan Allah, maka kematian akan diputus nanti di neraka. Seperti itulah, Allah tidak ada tandingannya. Bisa dipahami? Al-Mutakabbir, itulah Allah yang maha memiliki, mempunyai keagungan dan kesombongan. Maka siapa kita, manusia? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingatlah, kita itu manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari hal itu, apa yang bisa kita sombongkan? Nggak ada. Jangan sampai kita mengimani Al-Mutakabbir, Allah yang mempunyai keagungan, Allah yang memiliki kesombongan, lantas kita tidak menjadi manusia yang rendah diri di hadapan Allah. Sudah seharusnya ketika kita mengimani hal ini, maka hati kita, pikiran kita, fisik kita mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya dan merasa diri kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Lihat betapa runtutan Asmaul Husna itu memiliki makna, Bu. Kenapa di dalam Al-Quran langsung tadi Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai segitunya di dalam Al-Hasyr ayat 23. Itu memiliki makna tersendiri yang supaya kita apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari asma-asma itu. Walillahil asmaul husna
Fad'uhu biha. Maka perintahnya apa? Fad'uhu biha. Maka bermohonlah kepada Allah dengan asma-asma, nama-nama yang terbaik itu. Masih ingat ketika kita mengatakan Ar-Rahman, doanya apa? Ar-Rahman, ya Rahman, arju rahmatak. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku berharap kasih dan sayangmu. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. Terus apa lagi? Ya Allah, ya Malik, atini min mulkika. Ya Allah yang Maha Raja, berikanlah kepadaku dari kekuasaanmu. Apalagi setelah Al-Malik, Bu? Al-Quddus, ya Allah, ya Quddus, Qaddis tanah fitrotana. Di sana kita meminta kepada Allah apa? Ya Allah yang Maha Suci, sucikanlah kami kembali kepada fitrah kami. Masya Allah. Terus apa? Assalam. Ya Allah, ya salam, salimna apatid dunia wa adzabil akhirah. Kita minta kepada Allah, ya Allah yang Maha Pemberi keselamatan, selamatkanlah kami dari urusan dunia dan dari azab akhirat. Ila akhir. Silakan, kemarin sudah ya. Nah, maka ini dijadikan sebagai zikir. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi al-mutakabbir. Maka dari hal itu, ketika kita mengimani Allah yang memiliki asma al-mutakabbir, maka sikap kita adalah menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang rendah diri di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang berhak memiliki keagungan dan kesombongan. Sekali lagi, kesombongan bagi Allah menunjukkan kesempurnaannya, sedangkan kesombongan manusia menunjukkan aibnya, kekurangannya, kelemahan akalnya. Nih Bu, kita akan ngecek nih ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Apa artinya? Dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepadanya fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Dan merugi orang yang mengotorinya. Kita ngecek, Bu. Di dalam Al-Quran, kata takwa berserta dengan derivasinya itu terdiri dari 115 kata. Begitupun fujur. Fujur juga 115 kata fujur. Artinya apa? Takwa dengan fujur itu tarik-menarik. Tarik-menarik. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau sedang naik mobil, motor, melaju, di depan ada yang mau nyebrang. Ada dorongan nggak untuk ngasih kesempatan orang lain buat nyebrang? Ada. Itu ilham takwa atau fujur? Ilham takwa atau fujur? Takwa. Betul ya? Berarti ilham takwanya apa? Ibu memberi kesempatan kepada orang lain untuk nyebrang agar mudah, agar selamat. Baik. Sekarang posisinya dibalik. Saat ibu mau nyebrang, tidak ada satupun kendaraan yang ngasih kesempatan ibu buat nyebrang. Jujur, pikiran dan perasaannya apa? Kesal. Muncul nggak ada ujub membandingkan kita dengan dia yang nggak ngasih jalan? Muncul nggak marah-marah sama dia yang nggak sopan? Awas hati itu. Itulah kotoran kolbu kita. Qad aflaha man zakkaha. Kita ujub. Yang biasanya kita ngasih jalan, dia enggak.
Muncul dalam hati, jelema teh nya pika sabeleun. Lamun urang batur nyebrang bere atuh. Muncul ada ujub membandingkan kita dengan yang lain. Tapi sekali lagi bukan berarti ibu tidak boleh punya penilaian. Silakan punya penilaian, tapi kalau muncul penilaian itu dari ujub, bangga terhadap diri sampai merendahkan orang lain tidak seperti itu, maka segeralah qad aflaha man zakaha, bersihkan hatinya. Istighfar. Siapa di sini yang bersih-bersih rumah hanya setahun sekali? Ada? Yang sebulan sekali? Tiap hari? Tiap jam? Tiap jam ya? Betul? Kebayang nggak kalau cucian ibu, kan ini cucian bersih nih. Cucian bersih. Baju yang dikenakan ibu bersih. Kalau sore hari? Terus kata ibu, biarin nanti juga kotor lagi. Kebayang penyakitnya? Kebayang dengan orang lain yang menghisapnya? Kan gitu ya? Bagaimana dengan kotoran kolbu? Banyak bu, kita ujub terhadap diri. Saya mau kasih contoh lagi. Ini kita lagi berjuang bersama-sama. Ibu yang biasa sopan, santun, salam, sapa. Dorongannya apa bu? Takwa. Betul ya? Itu dorongan baik. Karena Allah. Satu ketika ibu dihadapkan dengan orang yang gak sopan, yang gak santun, yang gak salam, yang gak nyapa. Coba perasaan dan pikirannya seperti apa? Keselnya. Belegugnya jelema tanya. Bahasa kasarna. Gak sopan ya. Seharusnya kita sebagai seorang itu ya harus sopan, harus santun, harus salam, kan gitu. Muncul ujub karena kita biasa melakukan itu, orang lain enggak, kita bangga terhadap diri. Muncul merendahkan, ada al-mutakabbir, ada kesombongan. Maka orang yang ngaji diri, dia akan tahu diri. Orang yang tidak ngaji diri, dia tidak akan tahu diri. Betul ya? Kenapa ibu yang saya hormati? Manusia itu terdiri dari 3. Ada nafsani, tengah-tengah, ada ruhani paling atas, dan ada jismani paling bawah. Ada jasmani, jismani, ini jism ya. Nafsani, kalau nafsani ini, nafsu ini cenderung kepada ruhani, pingin kembali kepada Allah, maka kondisi dalam bahasa Sundanya adalah eling, baik. Tapi kalau nafsan ini cenderung nanti karena jismani wae, fujur, nggak benar, maka dia itu dalam kondisi cek bahasa Sunda nama edan. Maka kita kenal dalam bahasa Sunda ada edan eling. Jelema teh edan eling, tanu kitu bu. Jadi eling itu ketika dia ingat Allah, edan itu ketika dia hanya fokus kepada jismaninya saja. Jismani, jism. Pinginnya lawan jenis, pinginnya uang, pinginnya nyaman kalau saldo di rekening besar, simpanan ada, itu. Bukan nggak boleh punya simpanan uang, boleh. Tapi kalau ketergantungan kepada itu ya udah. Terus lagi ketergantungan kepada makhluknya tinggi. Saya kalau orang lain baik, saya akan tambah baik sama dia. Tapi sebaliknya, kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat daripada dia. Berarti baiknya kita tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada Allah. Dosa wungkul deh bu. Astagfirullah. Maka kita harus merasakan ngaji diri. Coba ibu tafakur, muhasabah. Kita sama-sama. Kita ngaji udah puluhan tahun bu. Betul ya? Saya ngaji dari kelas 5 SD, dari 5 tahun. 5 tahun ngaji, terus lagi pesantren, sekolah di Aliyah, masuk ke UIN, S1, S2-nya, kan begitu. Pesantren beberapa tempat, hampir 5,
Tapi kadang suka ngecek sejauh mana pengalaman dan kesadaran Anda dalam beragama. Apakah hanya sebatas ilmu saja atau timbul kesadaran? Nah, ini yang harus kita muhasabah. Jadi kalau ibu masih galak sama suami, sama anak, ini memang harus banyak istighfar ya. Tapi bukan nyalahin ibu-ibu ya. Si bapak naga dah salah dah. Ibu-ibu yang saya hormati, ini kita penting ngaji diri. Penting untuk menghisab. Karena ini survei membuktikan banyak bapak-bapak yang nggak mau ngaji, kerma kedul. Ya. Yang kedua, apa? Di Subodon wae Ustaz manya. Ya imam menurut pengalaman dan pengamatan. Jadi ada malas, capek dan lain sebagainya. Ditambah lagi faktor terbesarnya dia menyalahkan istrinya. Apa Ustadz? Istri saya rajin ngaji Senin sampai Ahad, tapi masih galak sama saya. Kun baik atuh bapak ada istri galak mahnya. Begitu. Nah, saya sarankan ibu-ibu ngaji, biar bapak-bapaknya rajin ngaji, tunjukkan akhlaknya. Tunjukkan akhlaknya, karena memang psikologi laki-laki dengan perempuan itu ada bedanya. Ada bedanya. Jadi contoh, kalau kita nggak ngaji diri, maka tidak tahu diri, bagaimana posisi sebagai seorang istri. Bagaimana posisi menjadi seorang suami. Tapi kalau dua-duanya ngaji, maka akan ada yang menjadi petunjuknya, yaitu ilmu Allah. Dan tunjukkan Bu, kalau ke suami itu nggak usah banyak komentar. Cukup dengan ibu menampakkan akhlak baik ibu, insya Allah itu akan meluluhkan hatinya. Ustadz abi teh atas rumah saya anak bager kaca roge teh, iya tapi anggar we malahan di kitu teh suami saya tuh makin pika sebelen. Amal soleh ibu itu ya, amal soleh ibu. Maka dari itu ibu, kita lihat, kalau misalkan ibu-ibu rajin ngaji, ya ini contoh lagi nih. Ibu-ibu datang ke sini wajib untuk bersyukur ke Allah. Wajib untuk bersyukur, ya Allah terima kasih hamba telah dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk menimba ilmu. Harus bersyukur. Karena ini mahal. Betul ya? Terus, tapi jangan sampai ibu kotori. Niat ibu dari awal ingin dapat ridhonya Allah, ingin mendapatkan karunia-Nya Allah, sebagai rasa syukur kepada Allah, bentuk terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan, tiba-tiba terkotori karena melihat ada orang yang belum ngaji. Misalkan suami. Contoh begini, kenapa sih gitu ya? Suami saya ini nggak mau ngaji. Apakah dia sudah tidak mau kita dekat dengan Allah? Kita udah mulai suudzon. Betul ya? Padahal ibu sudah diberikan ilham takwa, buat ngaji, buat tilawah, buat puasa, buat ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ingat, setan tidak akan berhenti untuk menyesatkan ibu-ibu, untuk menyesatkan saya. Apa? Digoda, yakni dengan ujub terhadap amal dan merendahkan yang lain yang belum beramal. Kalau itu terjadi kepada batin kita, qad aflaha man zakkaha, tazkiyatun nafs, bersihkan. Bisa dipahami Bu? Sehingga akhirnya yang berhak untuk al-mutakabbir hanya Allah. Kita sebagai manusia harus menyadari hal itu. Bisa dipahami? Berat nggak Bu? Berat sekali. Tapi kita minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong sama Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, mau lagi dikasih contoh? Ibu-ibu tutup aurat, itu dorongan takwa atau fujur? Takwa, tutup aurat. Betul nggak? Takwa. Apakah setan akan berhenti menggoda ibu?
Ibu sudah tutup aurat, yang digoda apa sama setan? Mulutnya, matanya, mencibir siapa? Orang yang belum nutup aurat. Apa mencibirnya? Contohnya seperti apa, Bu? Ih, si eta mah seksinya gana mah geus teu raku seueur neraka. Contoh, doakeun ka neraka tah. Ya Allah ya Karim. Ibu silakan boleh punya penilaian. Ini baik, ini buruk, ini ketaatan, ini kemaksiatan, tapi jangan sampai penilaian ibu dimulai dari rasa ujub terhadap diri, sehingga ini merendahkan yang lain. Maka qad aflaha man zakaha, bersihkan hati ini. Astagfirullahaladzim. Sehingga munculnya nanti ibu akan penuh dengan kasih sayang. Melihat ada perempuan muslim yang belum tutup aurat, awalnya ibu ujub. Alhamdulillah ya saya mah tutup aurat gitu ya. Itu mah aduh gimana ya. Nah, itu kadang muncul refleks, Bu. Karena takwa dan fujur itu tarik menarik. Maka seketika ibu sadar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberikan kekuatan kepada hamba untuk bisa menutup aurat. Dan semoga saudara hamba yang perempuan yang belum menutup aurat, semoga Engkau berikan hidayah. Jadi munculnya kasih sayang. Dan ini terus dilatih, Bu. Pan ibu rumah yang ditinggali ibu nggak selamanya bersih kan? Kotor, bersihin lagi, kotor, bersihin lagi, kotor, bersihin lagi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti sudah bersih. Justru saya bicara kayak gini itu osok itu. Sama kayak ibu. Tapi kita bersihin lagi. Baju yang saya kenakan ini kan baru dicuci. Nanti sore diganti. Lamun teu diganti kan nggak nyaman. Gitu ya? Uab kena. Tang uab. Bau deh uab deh. Dan bacana di kakanan kan. Betul ya? Maka hati ini terus. Mudah-mudahan dengan cara itu kita mengamalkan keimanan kita, mengimani Allah Al-Mutakabbir. Yang Al-Mutakabbir. Jadi nggak ada kesombongan dalam diri karena kita mengakui yang berhak untuk sombong hanyalah Allah. Baik. Doanya apa? Ya Mutakabbir bifadlika ij'alna kubaro. Ya Mutakabbir artinya apa? Yang maha memiliki keagungan. Bifadlika, dengan anugerahmu, ij'alna, jadikanlah kami kubaro, orang yang memiliki keagungan. Manusia yang rendah diri di hadapan Allah, manusia yang rendah hati di hadapan manusia, apakah nasibnya akan direndahkan oleh orang lain atau diagungkan sama orang lain, Bu? Sekali lagi, manusia yang dia rendah diri di hadapan Allah, dia rendah hati di hadapan manusia, ketika dia menjalani kehidupan sosial, apakah dia akan diledek atau justru dia akan diangkat derajatnya? Itu maksudnya. Kalau ibu bergaul sama orang yang rendah hati, apakah ibu akan hormat kepadanya atau ibu akan menghinanya? Nah itulah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Mutakabbir, bifadlika ij'alna kubara. Ya Allah yang maha memiliki keagungan, dengan anugerahmu jadikanlah kami orang yang memiliki keagungan. Artinya secara tidak langsung kita memohon kepada Allah, jadikan saya pribadi yang tawadu, jadikan pribadi yang rendah hati, jadikan pribadi yang tidak ujub, jadikan pribadi yang tidak sombong, jadikan pribadi yang tidak menolak kebenaran, jadikan pribadi yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Ini doanya.
Allah, ya Allah, ya Mutakabbir, bifadlika ij'alna kubara. Di sini apa? Ya Mutakabbir, bifadlika ij'alna kubara. Jadi kita memohon kepada Allah itu untuk dibimbing memiliki keagungan. Nah, keagungan manusia akan dia peroleh ketika dia rendah hati. Setuju? Ibu senang nggak ketika punya atasan sombong? Kalau nggak senang ketika dia sombong, berarti dia telah menjatuhkan dirinya sendiri. Ibu senang nggak dengan teman yang sombong? Enggak, berarti dia telah ngeselin. Iya. Kenapa dia ngeselin? Karena dia sombong, memakai pakaiannya Allah, Al-Mutakabbir. Kalau Allah yang maha sombong, Al-Mutakabbir, karena memiliki kekuasaan, enak nggak Bu? Kita melihatnya, kita tunduk kepadanya. Oh enak. Ya. Tapi kalau manusia sombong, waduh. Kalau dalam bahasa Sunda ada peribahasa gini, adigung kupayung butut. Adigung kupayung butut. Apa itu adigung kupayung butut? Dia bangga menggunakan payung yang bolong gitu. Bayangin, ada orang lagi hujan pakai payung. Terus payungnya bolong-bolong, rusak. Tapi dia bangga, lihat aku gini. Kira-kira gimana Bu? Lucu ya. Kalau Sule yang mainnya. Begitu ya? Ya Allah ya Karim. Baik, lanjut. Nah, di sini Al-Mutakabbir, nama Allah yang maha memiliki keagungan yang sempurna. Al-Mutakabbir juga dapat diartikan Allah yang memiliki kebesaran, memiliki keangkuhan yang tidak tertundukkan. Ibaratnya begini, seorang raja memandang para budak. Allah berhak memandang remeh kita, karena kita memang remeh di hadapan Allah. Tetapi ada asma-asma Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan manusia di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Berhak Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah berhaknya Allah. Sekali lagi, kesombongan Allah menunjukkan kesempurnaannya, sedangkan kesombongan makhluk menunjukkan aibnya, kekurangannya, dan kelemahan akalnya. Maka Allah berhak untuk sombong. Maka saat iblis meminta baju kesombongan, maka iblis diusir oleh Allah. Iblis bukan berarti dia tidak taat kepada Allah pada waktu itu, dia rajin ibadah. Dia ngobrol dengan Allah. Bahkan dia itu pernah ada jasa. Tapi karena kesombongannya yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Awas, hati-hati dengan al-mutakabbir, sombong. Kepada anak juga awas, hati-hati. Tuh lihat tuh, mama itu ya. Mama itu rajin. Kamu ini pemalas. Anaknya siapa sih kamu? Mama. Harus banyak istighfar. Lihat ada orang yang ilmunya belum sama seperti kita. Atah. Saya pernah Bu, punya teman. Dia diundang, tapi salah kostum. Pan tiap ormas itu kostumnya punya ciri khas Bu. Dia salah kostum, beda ormas. Beda ormas. Ketika dia masuk disuruh ngisi, beda kostumnya. Tiba-tiba celetuk, atak keneh mu Ustad. Aduh, tepikeun ka geumpeur pas ngisi teh rada ngeblank eta mah.
Siapa yang bercerita? Saya tidak ada di sana. Cuman teman saya yang di belakang menyaksikan. Yang tadinya dia sudah persiapan bahan, tapi tiba-tiba celetuk sama yang beda setelan. Nah atah keneh ieu mah. Eta mah langsung ngeblank, Bu. Lamun abi posisina jiga kitunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bu. Ada lagi muncul, Bu. Ketika kita belajar ilmu tahsin. Ilmu tahsin. Bagus, takwa. Karena kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi, ingatnya apa? Setan tidak akan pernah ridho ibu baik. Setan gak akan pernah ridho ibu menjadi hamba yang takwa. Setan gagal membuat ibu malas ngaji. Tapi setan akan mencari jalan agar ibu terjerumus ke dalam dosa, yaitu bangga terhadap amal. Lihat ada orang yang belum bacaan Qur'annya halus, geus ini bacana kayak itu keneh. Akhirnya dia menghina yang lain. Era atuh ku usia geus kolot tapi teu bisa ngaji, era atuh. Ya Allah ya Karim. Malu dong. Nah, itu muncul dari keujuban. Akhirnya orang yang mendengar itu dia akan kesinggung. Ya. Tapi kalau orang yang istighfar, astagfirullah ya Allah, terima kasih engkau telah diberikan kehendak. Engkau telah memberikan kehendak kepadaku untuk ngaji, ya Allah. Mudah-mudahan banyak saudara-saudara saya juga yang mau ngaji untuk bisa memahami ayat-ayat-Mu, ya Allah. Munculnya nanti sifat ulas dan asih. Suami kelelahan, sholat di rumah. Pak, nggak ke masjid? Enggak. Kenapa? Capek. Mau di rumah aja. Tuh ambil mukena mama, pakai mukena mama aja. Kenapa pakai mukena? Ya laki-laki yang sholat di rumah itu bukan soleh tapi solehah gitu. Ibu teh langsung ditirai buleud nah perkataan itu teh. Kalau suami digituin kesinggung, Bu. Kesinggung. Yang seharusnya ibu beres ngaji bisa memberikan keademan di rumah tangga, kenapa jadi ngomporin suami terus? Ya, ini pun jadi bahan istighfar, Bu. Betul tidak? Maka saat ibu suaminya kelelahan, makanya fikih sholat berjamaah itu para ulama memberikan hukum itu tidak hanya satu. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah berjamaah maka gugur yang lain. Tapi ini jangan dikasih tahu sama orang yang belum sholat berjamaah. Nanti jadi alasan. Tapi ini kasih tahu kepada orang yang suka berjamaah. Artinya saat dia pergi ke masjid, dia berjamaah, pahala yang seharusnya didapatkan oleh orang lain yang berjamaah, tapi karena tidak, dia yang dapat gitu. Karena jadi wakil. Yang kedua ada yang mengatakan syarat wajib. Artinya kalau tidak berjamaah, sholat nggak akan diterima. Syarat wajib. Berarti sebelum sholat harus punya jamaah. Yang ketiga fardu ain. Fardu ain itu ya mau tidak mau harus berjamaah. Sami-sami kene. Nah itu ya, jadi ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau suatu waktu suami ibu kelelahan, sulit melangkahkan kaki ke masjid, ibu jangan mengatakan begini. Pakai mukena apa? Itu kesinggung. Udah aja siapin. Ya mau sholat di mana? Di kamar di sini? Ya di sini. Jadi semakin ibu ngaji, maka semakin kesadaran tentang keagamaan ibu semakin baik. Ibu semakin menjadi istri yang solehah. Menjadi ibu yang penyabar terhadap anak-anaknya. Menjadi penyabar. Gak ngebully terus anak-anaknya. Kan banyak orang tua yang gak seneng anaknya dibully. Tapi dia sendiri ngebully anaknya. Anaknya baru belajar, gitu aja gak bisa. Jelek begini. Mama ya waktu segede kamu ya nggak begitu. Cek budak teh, aing mah rek berkarya teh. Jadi banyak anak yang terdolimi akhirnya sama ibunya. Tapi insya Allah di sini mah ibu-ibunya solihah semua insya Allah. Ketika mau marah,
Ya, ingat, ingat Pak Ustadznya di sindiran, bukan menyindir ya. Mengingatkan Bu ya. Baik ibu-ibu, bisa dipahami ya? Saya bilang ke anak, deal-dealannya gini, pan anak itu nggak mau kalau dimarahi kan? Saya bilang ke anak yang udah gede, dimarahin itu nggak enak, dibentak itu nggak enak, diomelin itu nggak enak, bikin sesek. Tapi coba kita kerjasama, jangan sampai buat ayah dan ibu marah, karena dimarahin itu nggak enak. Ayah ibu nahan supaya nggak marah, kamu berusaha agar nggak bikin masalah. Paham ya maksudnya? Iya. Di satu sisi kita sebagai orang tua harus sabar, tapi ingatkan anak jangan memancing orang tua buat marah. Gitu. Kan sok aya memancing we marahnya, main HP we kan? Ramai gitu. Ya sebentar. Ya sebentar. Sini gitu kan. Akhirnya ramai ibu-ibu kan. Nih mama ambil air panas nih, mau disiram ke WC atau ke wajah kamu? Waduh, sieun eta mah ibu kandung lebih kejam dari ibu tiri nanya. Eta mah lagu. Ada Bu yang dia itu punya anak tiri, dia kalau dengar lagu itu dia nggak suka. Ibu tiri hanya cinta. Ada ya? Saya nggak suka lagu itu karena saya sayang sama anak tiri saya. Jadi itu mah lagu namanya juga. Baik, kembali ke Al-Mutakabbir. Bisa dipahami Bu? Jadi saat kita memohon kepada Allah agar diberikan keagungan, kemuliaan, berarti amalan dari kita mempercayai Al-Mutakabbir itu adalah memiliki kerendahan hati. Ulah sombong, jangan angkuh. Baik, lanjut. Ini ayatnya Al-Hasr 23. Tadi sudah saya bacakan. Sekarang Al-Khaliq. Ibu-ibu yang saya hormati, Al-Khaliq itu gini Bu. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu satu paket. Jadi ketika ibu membuka kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan Asmaul Husna, kalau yang lain terpisah, Allah terpisah pembahasannya, Ar-Rahman terpisah pembahasannya, Ar-Rahim terpisah pembahasannya. Tapi kalau Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ternyata itu satu paket. Al-Khaliq itu. Contoh gini, ibu suka punya rencana nggak? Bukan gencana ya. Kalau gencana mah itu yang ada di TikTok. Gencana. Ibu-ibu yang suka TikTok tahu ya. Gencana. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia mah teu nanaon. Ya. Baik. Ibu suka punya rencana? Punya rencana? Baik. Contoh, pingin ini. Ini ditetapkan seperti ini ditetapkan seperti ini. Ini kata Imam Al-Ghazali, ya ini permisalan untuk memudahkan pemahaman Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq itu artinya Maha Pencipta. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq. Beliau Maha Pencipta. Punya desain. Ini begini. Itu Maha Pencipta. Nah, baru setelah Allah menetapkan rencana itu, Allah Al-Bari. Al-Bari itu baru membentuk. Menciptakan, membentuk. Jadi mewujudkan. Nah, setelah mewujudkan ada namanya Al-Musawwir, memperindah. Nanti saya jelaskan di akhir bagaimana aplikasi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dalam kehidupan kita pribadi dan bersosial. Kita bahas satu persatu dulu.
Al-Khaliq, Maha Pencipta. Doanya apa? Ya Khaliq Hassin khalqana wa hassin khuluqana. Ya Allah, ya Khaliq, yang Maha Menciptakan, Hassin, pakai double sin, Hassin, baguskanlah. Hassin itu baguskanlah. Kalau Hassin bagus, tapi kalau Hassin baguskanlah. Jadi kalau ada nama Hasan apa, Bu? Bagus, ya. Tapi rata-rata Hasan, Husain, jarang nu Hassin banyak. Khalqana, kejadian kami. Wa hassin, dan baguskanlah khuluqana, akhlak kami. Nyambung nggak, Bu, ke yang tadi Al-Mutakabbir? Nyambung kan? Bagusnya akhlak kita itu apa? Ketika kita memiliki kerendahan hati. Maka di sini kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Khaliq, Hassin khalqana wa hassin khuluqana. Ya Allah yang Maha Menciptakan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. Ibu, kalau dikasih sebel ujug-ujug atau direncanakan? Ujug-ujug ya. Gimana kalau setiap hari kesal wae, Bu? Bangun tidur kesel. Ya? Tekanan banyak. Ieu watek. Bangun tidur. Nih suami bikin kesal. Anak nitipin anaknya. Udah gitu anaknya bikin gaduh. Susah diatur. Kencing di kasur. Berak di mana wae. Tiap tukang makanan, emang jajan. Mau tidur, suaminya ganggu lagi. Wah. Liar. Lama cek ya, tensi naik. Kalau bahasa Sunda mah babatok liat. Tahu babatok? Kepala. Ini banyak bukan orang Sunda ya. Babatok. Maka kita minta kepada Allah itu baguskan akhlak kami, akhlaknya, supaya nggak cepat marah, supaya nggak baperan. Orang lain nggak nanya, baper. Suami datang, wajah cemberut, baper. Suami saya udah nggak sayang lagi sama saya. Kenapa? Dia lebih memilih dengan kesendiriannya dibanding dengan kebersamaannya gitu. Saya dengan suami itu hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Jadi baperan. Bapar deh. Tinggal bersama atau hidup bersama, Bu? Iya, kalau tinggal bersama ya suami-suami, saya gitu kan. Jadi kalau perempuan itu pasti menggunakan perasaan, maka penting perempuan itu untuk dibekali ilmu tentang rumah tangga supaya enggak baperan. Kalau kata Ibu siapa, Aisyah Dahlan itu tuh bagus, Bu. Sepertinya beliau tuh seperti mojokin perempuan, padahal justru enggak. Beliau itu justru pingin perempuan itu memiliki kebahagiaan dalam rumah tangganya. Itu bagus tuh, saya sarankan itu Ibu Aisyah Dahlan itu. Bagus itu. Sama ini, Bu, Ustadzah Halimah Ali Idrus. Itu kalau saya simak ceramahnya, beliau ingin mengembalikan bagaimana seharusnya seorang perempuan itu ketika dia sebagai dirinya sendiri, ketika dia sebagai anak dari orang tuanya, istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya, itu bagus. Karena ibu berhak untuk punya kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang ibu harus capai itu dimulai dari ibu merubah dirinya. Begitu ya? Nggak bisa kita nuntut orang lain supaya baik. Kita aja yang baik duluan.
Orang lain nggak baik sama kita, biarin. Urusan kita disuruh sama Allah buat baik. Ya. Ini berat, tapi memang harus kita lakukan. Hindari orang-orang yang toksik. Hindari orang-orang yang toksik. Yang kerja itu ngeledekin ibu aja. Ibu berat badan nambah, di mati-matiin, wah dan sebagainya. Yang toksik. Ibu lagi sakit, penyakit kayak gini. Nggak lama meninggal gitu. Udah itu. Jangan itu orang yang toksik. Orang yang toksik itu orang yang suka menghina ibu, hindari ibu. Boleh ibu kenal, tapi hanya sebatas kenal aja. Kalau ibu banyak bergaul dengan orang yang toksik ya, itu jadi sampah ke file pikiran dan perasaan ibu. Maka dari itu ibu minta kepada Allah agar apa? Wahasin khuluqana, agar kita menjadi akhlak yang baik. Minta didesain kita itu menjadi orang yang baik akhlaknya. Orang yang toksik itu dia suka negatif terus sama kita. Saya punya rencana ini, rencana gitu. Nggak lama nggak akan terrealisasi. Saya tahu kamu gimana orangnya. Kabebet kita teh, Bu. Ya. Tadi saya mimpi ini. Bahaya tuh mimpi itu. Bahaya itu. Kenapa gitu? Mimpi itu mencerminkan bahwa kamu akan celakaan. Ada Bu orang yang toksik kayak gitu, maka hati-hati. Baik, berikutnya Al-Khaliq adalah zat Allah yang maha mencipta, yaitu semua yang ada selainnya adalah merupakan ciptaannya. Jadi tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang bukan ciptaan Allah, baik yang besar seperti planet-planet, bintang, aras, itu semuanya ciptaan Allah. Demikian juga makhluk yang sangat kecil sekalipun seperti kuman, virus, bahkan makhluk halus seperti syaitan dan jin, serta malaikat, udara dan angin dan sebagainya. Itu semua diciptakan, didesain oleh Allah Sang Maha Pencipta. Dialah Allah yang menciptakan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Satu paket. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Itulah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Berikutnya Al-Bari. Tadi yang maha mengadakan. Doanya, ya bari'u abrika minasyirki wal maradi wal fitnah. Ya Allah, Tuhan yang maha membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah. Ini doanya, ya bari'u abrika minasyirki wal maradi wal fitnah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah. Syirik itu apa, Bu? Menyekutukan Allah. Kalau penyakit, lahir dan batin. Nyambung ya? Apa penyakit lahir? Banyak ya. Kalau batin? Tadi, ujub, riya, takabur, syirik, dengki, aniaya, jahil gitunya. Syirik, pedik, dengki, itu. Cek bahasa Sunda manaan, Bu? Syirik, pidik, dengki, jahil, aniaya. Baik. Al-Bari adalah zat Allah yang maha mengadakan, yaitu pelaksana segala kejadian yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa yang sudah direncanakan itu? Namanya Al-Khaliq. Jadi Allah itu Al-Khaliq yang maha merencanakan. Manusia seperti ini tinggal kun payakun. Nah, Al-Bari ini pelaksana segala kejadian yang sudah direncanakan sebelumnya. Allah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, Al-Bari. Jadi Al-Bari itu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Kalau ibu membuat seblak sebelumnya ada contoh atau tidak? Ada contoh. Betul tidak? Ibu menentukan level 1 sampai 10 ada contoh nggak?
Ada jadi seblaknya. Seseblakan eta teh asli nama seblak teh berasal dari orang Sunda. Jadi kalau lagi deg-degan suka seseblakan gitu. Ante ya mah heureunya. Hate nyeblak gitu kan. Jadi saat beli seblak itu asa kaseblak-seblak gitu nya. Asa seseblakan. Henteu ieu mah dongeng buah. Tong dianggap seriusnya, dukanya duka henteu gadang tah mah. Seblak. Nah, begitu ya. Allah mengadakan sesuatu tanpa meniru. Kalau kita meniru, makanya ada rumus ATM. Apa itu ATM? Amati, teliti, modifikasi. Sok ada nggak yang tidak ibu amati, yang tidak ibu teliti dan modifikasi untuk menjadi sebuah karya? Ada. Ketika saya mau buat jurnal itu saya ngambil ATM, amati, teliti, modifikasi yang lain. Saya punya konsep, ini konsepnya, oh ini yang bersesuaian. Makanya di dalam artikel itu ada namanya kata kunci. Apa kata kuncinya? Oh ini gitu. Maka saya cari yang sama. Setelah itu dibuat dengan bahasa sendiri, melampirkan, dikuatkan dengan referensi yang ada. Kan begitu. Tapi kalau Allah mah nggak bisa begitu. Allah mah al-bari, membuat sesuatu tanpa contoh, membuat sesuatu tanpa meniru. Nah itu ibu yang kerudung Palestina. Apakah hanya satu distributor? Banyak kan? Oh ini di Shopee ada begini. Langsung ditiru. Tapi kalau Allah mah membuat sesuatu tanpa contoh. Tanpa eksperimen Allah mah udah pasti benar. Kalau kita mah ada eksperimen kan? Tabu di Jalan Soekarno-Hatta sampai ada rumah sakit jantung dan pembuluh darah. Ya ada kan? Itu dari mana? Eksperimen. Ternyata orang Indonesia tuh banyak yang keserang jantung dan pembuluh darah. Maka aya rumah sakitna. Khusus eta mah jantung. Karena kenapa semakin kesini penyakit semakin banyak? Karena banyak yang penelitinya gitu. Betul. Seperti dakwah itu dulu diidentikan dengan ceramah. Kalau sekarang dakwah itu berkembang, bukan hanya ceramah. Dakwah itu ada ceramah, ada lembaga dakwah, ada konsultasi dakwah, psikiater, dan ada pengembangan masyarakat. Itu dakwah, jadi banyak. Betul nggak? Yang ceramah itu ternyata menjadi lagi. Ada yang ceramah, ya namanya khitobah. Khitobah itu dibagi lagi. Ada yang formal, yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, khutbah Jumat. Ada yang non formal, seperti ceramah begini. Yang non formal itu dibagi-bagi. Ada ceramah walimatul urus, ada walimatul haji, ada hitanan, ada akekahan. Jadi ngapalkeun teh seueur abi teh Bu. Ngapalkeun dalil akekah, ngapalkeun dalil haji, ngapalkeun dalil umroh, ngapalkeun dalil nu disunatan, ngapalkeun dalil anu nikah. Wah sagalana diapalkeun ayat-ayat. Maka saya ke anak saya, kamu kan pingin jadi penyampai pesan agama. Nih hafalin ayat-ayat ini. Sehingga nanti kalau kamu udah gede molotok ini gitu. Siap ya? Nah, dihafalin makanya sama anak saya sekarang. Ayat-ayat khusus tentang dakwah. Kalau ayah telat ngapalinnya dulu, banyak ngapalin apa ya? Baik, sedikit lagi. Tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta beserta isinya kecuali Allah yang Maha mengadakan. Ini dalilnya masih surat Al-Hasr 24. Dan terakhir adalah Al-Musawwir. Maha membentuk. Ya Musawwir, sawirna ila ahsani khalqi. Nah, khaliki wal hali. Ya Allah yang Maha membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik keadaan. Ya Allah ya Karim. Nyambung kan satu persatunya? Baik. Karena kita beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dari Allah, bagi Allah, maka sudah semestinya kita mengambil hikmah dari
ketiga ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Apa ibu hikmahnya? Satu, nanti malam ibu punya rencana. Apa yang akan ibu lakukan untuk besok? Ya, contoh, saya mau membaca satu ayat beserta dengan artinya, beserta dengan penjelasannya, dan saya akan mengamalkannya itu. Ya, itu tuh rencana. Yang kedua, saya harus bangun malam untuk tahajud minimal 2 rakaat. Terus saya harus ke masjid sholat berjamaah, dan sebelumnya saya melakukan qobla subuh dulu. Kalau ada waktu, ya saya baca Quran. Kalau pas mepet, saya langsung sholat berjamaah. Rencanain. Terus besok saya mau sholat duha minimal 2 rakaat. Terus sholat duhur mau berjamaah. Sholat asar juga, maghrib juga, isya juga. Direncanakan. Ingat, setiap rencana yang kita cantumkan itu akan dinilai 1 oleh Allah. Maka kita harus punya rencana untuk besok. Itulah aplikasi dari kita beriman kepada Al-Khaliq. Kita sudah punya desain besok kita mau ngapain. Kita mau ngapain besok itu. Itu untuk ukhrawinya. Saya besok mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itu Al-Khaliq. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu untuk kita bangun melakukan aktivitas. Maka eksekusi namanya Al-Bari. Beriman kepada Al-Bari yaitu sudah mulai itu membentuk, melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu aplikasi kita beriman kepada Allah dengan asmanya Al-Bari. Tiba waktunya, laksanakan. Tiba lakunya, laksanakan. Ini laksanakan. Tetapi jangan asal melaksanakan. Kita pun harus berbuat sebaik mungkin dengan apa yang kita rencanakan. Itulah kita beriman kepada Allah yang Al-Musawwir. Maha membentuk. Dibentuk ibadah-ibadah itu supaya baik, ibadah-ibadah itu supaya bagus di hadapan Allah. Bisa dipahami? Jadi tidak asal-asalan. Cukup abi mah tahajud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu. Tetapi kita berusaha untuk sebaik mungkin melakukan apa yang kita rencanakan. Bisa dipahami Ibu? Apa nih yang saya harus apa kebaikan yang dimaksimalkan? Itulah Al-Musawwir. Kita beriman kepada Al-Musawwir. Sampai sini ke gambar aplikasinya? Aplikasinya ke gambar? Jadi tadi apa? Punya rencana. Tapi ingat Ibu, saat kita punya rencana, bilang insya Allah. Ini hadis sahih. Bahwa dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu menikahi banyak wanita kan? Menikahi banyak wanita. Salah satu tujuan beliau menikahi banyak wanita itu agar terlahir dari keturunannya itu orang-orang yang ahli ibadah. Niatnya itu. Kenapa banyak menikah? Tapi ternyata beliau lupa bilang insya Allah. Maka apa yang menjadi harapannya itu tidak terwujud. Begitu ya. Jadi tadinya pingin di setiap istri yang beliau nikahi itu lahir generasi-generasi yang menyembah Allah. Tapi karena tidak bilang insya Allah, maka tidak jadi. Rasulullah mengomentari hal itu. Maka dari itu setiap kita punya rencana, akhiri dengan insya Allah. Ketika kita mengakhiri dengan insya Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan, dan menolong kita dimudahkan untuk menjauhi kelalaian. Maka akhiri dengan insya Allah. Nah, baru pas besoknya kita beriman kepada Allah dengan asmanya Al-Bari, kita eksekusi apa yang sudah menjadi rencana, tetapi saat mengeksekusi, perbaiki. Bagaimana cara agar amal kita itu bagus?
Maka setiap amalan soleh itu satu, memiliki niat. Niat karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ketika ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah, itu kesadarannya semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu supaya amalnya bagus. Kan tadi Al-Musawwir itu dibagus-bagus. Seperti halnya Allah, Al-Khaliq, merencanakan membuat manusia, terus lagi dieksekusi oleh Allah sendiri. Dari asalnya 40 hari berupa alaqah, berupa apa? Nutfah. 40 harinya berupa alaqah, 40 harinya mudghah dibentuk sampai usia 9 bulan. Itulah desain dari Allah, dan Allah pun Al-Bari membentuk, dan Allah pun membaguskan bentuk manusia. Kita beriman kepada hal itu, maka kita punya rencana, bilang insya Allah, nanti Allah akan membantu menolong kita untuk melakukan itu. Tetapi saat melakukannya usahakan dengan sebaik mungkin. Yaitu Al-Musawwir. Sebaik mungkin. Gimana supaya amal kita terlihat bagus di hadapan Allah? Satu, setiap melakukan amal soleh, niatkan karena ingin mendapatkan keridhoannya Allah. Nyambung terus konektivitas batin kita, ingin ridhonya Allah, ingin ridhonya Allah, bukan karena ingin dipuji oleh makhluk. Nanti menyekutukan lagi. Yang kedua, ingin mendapatkan surganya Allah. Ini level yang keduanya. Kalau level yang tingginya tadi ingin ridho Allah, tapi yang kedua kita pun punya pengharapan, ingin apa? Ingin mendapatkan surganya Allah. Karena surganya Allah akan Allah berikan kepada orang yang takwa. Yang ketiga, supaya dijauhkan dari azabnya Allah. Supaya dijauhkan dari azabnya Allah. Dan yang keempat, hadirkan, munculkan kesadaran bahwa saya melakukan ini sebagai bentuk terima kasih saya sama Allah. Karena Allah telah menggerakkan saya untuk melaksanakan ketaatan. Alhamdulillah ya Allah. Maka kalau kita melaksanakan empat itu karena ingin mencari keridhaan Allah, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, ingin dijauhkan dari azabnya Allah, dan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah, maka ibadah itu akan terlihat indah di hadapan Allah. Tapi kalau tidak melakukan itu, salat subuh berjamaah karena ingin disebut sholih atau sholihah, ngaji karena ingin dianggap sebagai orang yang taat dalam beragama, nggak akan dapat apa-apa. Itu seperti orang yang membawa pasir, batu kerikil ke dalam kantongnya, bukannya bermanfaat tetapi sulit, akan memberatkannya. Maka dari itu saya tutup, semuanya lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu seperti ibu nampi beras. Tahu nampi beras? Beras masukkan ke mana? Nampan. Setelah itu dipilih apakah ada serah atau batu. Nah, ikhlas itu kalau ada batu buang, serah buang, sehingga akhirnya ketika dimasak nasi dan tidak terdapat batu yang menyebabkan tidak enak untuk dimakan. Itulah keikhlasan. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, 4 asmaul husna yaitu al-mutakabbir, terus lagi al-khaliqul bari'ul musawwir. Maka kesimpulan yang bisa saya berikan berupa ajakan. Mari, karena kita beriman kepada Allah dengan asmanya al-mutakabbir, sudah mulai dari sekarang untuk menjaga hati kita agar tidak termasuki sifat ujub, sifat sombong. Yang ada adalah rendah hati di hadapan makhluk, rendah diri di hadapan Allah. Yang kedua, dengan kita mengimani Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, berarti kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa memiliki rancangan-rancangan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat.
Rancangan apa yang ingin kita buat agar besok hidup ini lebih meaningful, lebih memiliki makna. Kita buat rencana. Dan sebagai bentuk mengimani Allah dengan asmanya Al-Bari, saat tiba waktunya rencana itu harus dilakukan, maka kita lakukan dengan tepat waktu. Dan sebagai bentuk keimanan kepada Allah Al-Musawwir, maka rencana terus lagi kita melakukan, dan lakukanlah dengan cara yang terbaik, bentuk yang baik, yaitu karena semata-mata ingin mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, ingin dijauhkan dari azabnya Allah, dan sebagai bentuk rasa terima kasih atas iman, Islam, ihsan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah dengan cara begitu, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin intens. Sikap, karakter, moral kita sedikit demi sedikit akan berubah kepada kebaikan, dan ilham takwa akan terus muncul di dalam diri kita. Dan ketika fujur datang, kita akan lebih peka karena kita ngaji diri, maka tahu diri, dan setelah itu kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas waktunya, dan saya juga mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama saya ngajar di sini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang jadi perintahnya, dan dimudahkan untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.